mamorung mate totata nawawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Puter Pelung Lestari. Kali ini saya sedang berada di dapur tradisional. Saya sekarang lagi ada di Papua, tepatnya di Kabupaten Puncak, Distrik Ilaga. Jadi distrik itu setara dengan kecamatan. Untuk menuju area sini sangat sulit. Hanya ada satu cara, yaitu dengan naik pesawat. Keren kan? Jadi tidak ada akses jalan. Boleh dikata distrik Ilaga ini, Kabupaten Puncak, adalah daerah terisolir. Suhu ketika saat saya sedang ngobrol ini, sedang bicara ini adalah 4 derajat Celcius. Sebenarnya sangat dingin sekali kalau di luaran, tapi di sini saya nih ada tungku, jadi agak-agak hangat dikit lah. Oke, itulah sekilas keberadaan saya di mana. Sekarang kita bicara tentang seluk-beluk burung puter pelung. Walaupun saya ada di Papua, tetapi tidak ada salahkan apabila saya membahas tentang seluk-beluk puter pelung. Sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini sedang booming burung puter pelung. Kalau zaman saya dahulu ketika masih kecil, burung puter pelung banyak dipelihara oleh generasi kakek-kakek dan nenek-nenek. Ya terus terang saja, pada waktu saya masih kecil, yang punya puter pelung hanya orang-orang yang sudah lanjut usia, dan biasanya disimpan di dapur-dapur atau teras-teras pelataran rumah-rumah tradisional. Jarang sekali saya menemui burung-burung puter pelung atau burung puter biasa di perkotaan. Namun seiring berjalannya waktu, istilah klasik itu sekarang mulai populer di kalangan masyarakat. Bukan hanya kendaraan klasik, rumah klasik, atau hal-hal yang berbau klasik, tetapi juga untuk hewan kelangenan, burung kelangenan, binatang peliharaan juga sekarang ini orang mulai beralih kepada burung-burung klasik. Percaya atau tidak, silahkan perhatikan. Burung puter pelung sekarang mulai booming di masyarakat. Dan harganya pun kalau zaman dahulu itu paling kisaran puluhan ribu saja. Dengan kata lain, burung tersebut bisa didapat dengan harga yang sangat murah. Namun untuk saat ini, khususnya puter pelung, saya rasa harganya sudah mulai melambung tinggi. Ya, untuk yang paling murah di beberapa peternak yang kelas biasa itu mulai dari 300 ribuan ke atas. Itu untuk kualitas rumahan. Sementara untuk kualitas lomba itu mulai dari angka jutaan ke atas. Namun yang akan saya bahas kali ini tentunya mengenai burung puter pelung secara umum. Kenapa sih kita memilih burung puter pelung? Ya, Anda silakan sahabat Puter Pelung Lestari semuanya bisa mengakses, bisa melihat channel YouTube saya di video-video sebelumnya. Itu banyak dikupas tentang berbagai hal mengenai puter pelung. Untuk saat ini pembahasan tentang puter pelung akan secara global, jadi nggak fokus terhadap satu pembahasan. Dengan kata lain, ini adalah pembahasan secara umum. Burung puter pelung bagi kita yang hanya untuk keinginan kelangenan saja, tujuan memelihara untuk kesenangan di rumah juga itu bagus. Atau juga kalau untuk tujuan bisnis, dan itu yang perlu kita garis bawahi. Puter pelung tidak ada salahnya untuk saat ini bisa dijadikan ladang bisnis. Banyak penangkar-penangkar, ya boleh dibilang banyak ya, karena saya perhatikan terutama di Jatinangor,
daerah Bandung, orang-orang mulai melirik eksistensi puter pelung dengan cara menjadi penangkar puter pelung untuk kemudian menjual anakannya kepada para penghobi. Perlu diketahui pula, disinilah sisi manisnya dari bisnis puter pelung. Puter pelung, ketika Anda ingin terjun berbisnis di puter pelung, itu banyak keuntungannya. Yang pertama, ini mohon maaf, karena saat ini adalah pembahasannya umum tentang seluk-beluk puter pelung, tapi saya lebih cenderung kepada bisnisnya. Yang pertama, pemeliharaannya yang sangat mudah, simple. Dalam hal ini, puter pelung tidak memerlukan perawatan khusus yang rumit atau ribet. Cukup menyediakan tempat yang tentunya tempatnya pun tidak perlu luas. Kalau untuk penangkar, dengan menggunakan kandang lovebird yang dari besi itu, yang kotak ukuran 60 cm kalau nggak salah, itu udah cukup bisa diternakan. Kemudian untuk pakan juga tidak bertele-tele, cukup beras merah, kalaupun itu minim sekali, beras merah pun cukup, dan sediakan air minum, air putih, itu sudah sangat cukup, serta sediakan pula sarang untuk berkembang biaknya. Dan untuk proses berkembang biakannya pun juga tidak rumit, asalkan burung tersebut satu pasang berjodoh, ya nggak perlu lama. Dan satu karakter dari burung tersebut yang saya salut, kalau orang Sunda bilang burung tersebut, burung puter pelung ini hente pundungan. Jadi walaupun diangkat kemana-mana, itu burung masih tetap mau mengerang, tidak terusik oleh apapun. Dia sangat menyayangi anak-anaknya. Itulah keunikan dari puter pelung itu. Beda halnya dengan burung-burung lain. Ketika sarangnya diusik, biasanya kalau burung-burung lain itu langsung membuang telur. Tapi berbeda dengan puter pelung. Dalam hal ini berbeda dengan burung puter. Walaupun kandangnya diusik, misalkan telurnya diangkat, disimpan lagi, burungnya diangkat, di apa-apa, digangguin, di gimana, burung puter itu tetap mau mengeram. Dan yang selanjutnya, proses pengeramannya pun tidak lama, cukup 14 atau 15 hari saja sudah menetas. Untuk proses selanjutnya mengenai penyakit, burung ini nyaris jarang terserang penyakit. Namun tetap saja kita harus mengantisipasinya dengan cara makanan yang bersih, membersihkan kotorannya, serta mendapatkan sinar matahari yang cukup. Walaupun burung ini termasuk burung yang, ya dengan kata lain, burung dingin atau burung teduh, tidak memerlukan sinar matahari banyak. Namun di beberapa daerah ada juga yang full kena sinar matahari, artinya dijemur terus-terusan tapi tetap menghasilkan.